Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya bawakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa-bangsa. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat ketiga sampai keempat berkata, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Saya mau berkata, jadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada. Saya menyaksikan bagaimana Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menolong hidup saya dan keluarga saya. Satu hari mama saya mau pasang ring di rumah sakit jantung Jakarta saat itu. Mama saya sebelum di hari itu sudah pasang ring 2 tahun di belakang saat itu. Nah, di hari mama saya mau operasi, di dalam ruangan itu hanya ada dua orang saat itu, mama saya dengan seorang wanita yang dia adalah atlet voli Indonesia. Nah, menurut jadwal dia dioperasi lebih dulu daripada mama saya. Dia bercerita ada sedikit rasa takut karena menurut dia anaknya belum pada nikah seperti itu. Saya menawarkan diri bercerita bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup, Allah yang menyembuhkan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang sulit dan tidak ada ketakutan di dalam Tuhan. Singkat cerita saya mendoakan ibu ini dan dia dipanggil dahulu untuk masuk ke ruangan operasi saat itu. Saya juga mengantar beliau ke pintu ruang operasi bersama dengan anaknya saat itu. Menurut dokter waktu operasi kurang lebih 1 jam, kurang lebih. Dan waktu dia masuk saya mengantar, dia pegang tangan saya, dia tepuk, dia berkata doakan tetap ya Bu, seperti itu. Waktu masuk ruangan saya kembali ke ruangan di mana mama saya beristirahat saat itu. Nah, waktu belum 1 jam dia masuk kembali ke ruangan di mana mama saya dan beliau dirawat saat itu. Kita kaget karena dia juga kaget. Karena dia nggak jadi dioperasi. Dari jauh waktu masuk ruangan dia senyum-senyum, dia teriak kecil, dia panggil saya, Ibu Vera terima kasih ya doanya, Tuhan menjawab doa ibu, doa saya. Dia berkata seperti itu, luar biasa, terima kasih ya ibu. Dia berkata seperti itu. Dia adalah orang yang belum kenal Tuhan, dia agama sepupu kita. Di situ saya melihat waktu kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kita percaya waktu kita berseru. Saya melihat Tuhan itu tidak mempermalukan orang-orang yang berharap penuh kepadanya, apalagi kepada orang yang belum kenal Tuhan. Saya melihat jamahan Tuhan, muka dia tuh berseri-seri. Pokoknya dia saat itu benar-benar bersuka cita sekali saat itu melihat kebaikan Tuhan hari itu. Dan bukan hanya sampai di situ. Setelah itu mama saya, giliran mama saya turun, saya antar ke bawah untuk dipasang ring untuk yang kedua kalinya. Nah, sebelum dipasang ring yang hari itu kedua kalinya, mama saya sebelumnya sudah dipasang ring 2 tahun sebelumnya. Dan mama saya pernah berkata kepada saya, Tuhan kalau bisa, dia berkata kepada saya, bercerita, dan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau bisa untuk kedua kalinya saya nggak mau pasang ring Tuhan, kalau bisa ada mujizat seperti itu. Saya berdoa selama 2 tahun bersama dengan mama saya untuk supaya mama saya itu untuk yang kedua kalinya jangan pasang ring. Tapi dokter mengatakan harus karena sudah lebih dari 60% saat itu. Lalu di hari itu saya mengantar mama saya sampai ke pintu ruangan operasi. Seperti layaknya operasi kurang lebih 1 jam saya menunggu di luar. Menurut jadwalnya kurang lebih 1 jam. Dan apa yang terjadi? Mama saya hari itu juga mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Nggak sampai 1 jam mama saya keluar dari ruang operasi. Dokter memeriksa kembali sebelum dokter mengoperasi bahwa mama saya dinyatakan aman, dinyatakan tidak perlu dipasang ring kembali. Di situ saya melihat bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Di dalam dia tidak ada perkara yang sulit, di dalam dia tidak ada perkara yang mustahil. Waktu kita percaya, waktu kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatannya Tuhan.
Lewat kesaksian apa yang saya bagikan hari ini, siapapun yang menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini, jadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada. Enggak mesti yang besar menurut kita, tapi dari hal yang terkecil-kecil, waktu kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kita bisa bercerita buat orang lain, buat tetangga kita, saudara kita, khususnya di hari-hari terakhir ini, di masa yang sukar, di masa pandemi ini. Kita biar menjadi saksi Tuhan lebih lagi, supaya lewat kesaksian hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati.